Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan membahas tugas ya dari Ibu Atifah. Terima kasih Ibu Atifah sudah sharing tugasnya, Masya Allah. Usia anak 2,5 tahun dan 1 tahun, gitu ya. Eh, Hal yang menarik dari materi ini menarik juga buat saya ya, karena dari tadi belum ada orang tua yang menyampaikan terkait poin ini. Ini sebenarnya sangat penting ya. Greater purpose ya. Jadi tujuan utama kita mendidik anak ya itu tidak hanya sekedar membuat mereka jadi mandiri, tapi kemudian membuat mereka menjadi anak yang mandiri untuk bisa bermanfaat gitu ya bagi umat, khususnya kita sebagai seorang muslim gitu. Masya Allah, Ibu menangkap poin menarik di sini, luar biasa. Oke, jadi benar, eh, nature ya, bawaan alami anak bukan untuk kita tekan, tapi untuk kita kembangkan, arahkan, ya, latih, dan lain. Gitu. Karena seperti pada yang tadi sudah dijelaskan, sifat bawaan anak sejatinya adalah bahan atau bekal ya, yang mereka butuhkan nantinya sebetulnya. Hanya saja butuh untuk diarahkan ya, butuh untuk dilatih, diarahkan ke penerapan yang tepat gitu. Oke, jadi anak yang pertama kendalanya suka melempar barang, eh apa, ngambek gitu ya, takut kegelapan, teriak-teriak dan yang lainnya. Masya Allah. Ya sebetulnya 2 tahun, sekitar 18 bulan sampai 3,5 tahun ini memang fase-fasenya tantrum sebetulnya. Normalnya mayoritas anak seperti itu. Artinya saat anak merasakan emosi negatif, marah gitu kan, sedih, ngambek, kesel ya segala macem lah gitu. Mereka sebetulnya sedang belajar untuk mengekspresikannya gitu kan. Ya jadi mereka melempar dan yang lain itu sebenarnya ekspresi dari kemarahan gitu. Nah, gimana sih yang benarnya gitu kan? Nah, insya Allah nanti coba akan kita pelajari. Cuma nanti Ibu eh, coba dikerjakan dulu tugas yang dari materi kedua supaya kita punya gambaran yang tepat ya saat ini bagaimana perkembangan sosio-emosional, perkembangan bahasa anak gitu sehingga ya kita bisa menentukan langkah yang tepat ya sebagaimana dokter kan nggak bisa kalau kita nggak periksa dulu, kita nggak kenal dulu, kita nggak paham dulu permasalahan atau sakitnya itu apa gitu ya, meskipun dalam hal ini sebenarnya bukan sakit ya, hanya hanya kendala perkembangan biasa saja yang memang menjadi tantangan kita setiap orang tua. Setiap anak pasti ada kendala perkembangan. Nah, anak yang kedua yang susah makan, sehat nggak sih sebetulnya? Berat badannya gimana kira-kira? Bisa jadi memang tabiatnya seperti itu, cuma ya ini hanya, apa, analisa yang sangat kasar, jadi coba nanti kita kenali dulu ya, bagaimana di setiap aspek perkembangan anak, karena memang ya tidak bisa dipungkiri ada anak-anak yang memang yang tidak terlalu suka makan, gitu kan. Artinya bagus, ya kan? Ingat bahwa sifat bawaan anak sebetulnya itu menjadi bekal penting buat mereka ya. Ya mungkin nantinya memang jadi anak yang cenderung pandai berpuasa, pandai menahan diri, ya kan? Tidak terlalu mudah dikontrol oleh hawa nafsunya. Misalnya seperti itu. Coba kira-kira dari karakter-karakter yang lain ada nggak yang menjurus ke arah ini gitu. Bukan berarti kita membiarkan anak tidak makan, ya tetap tetap kita latih untuk makan gitu. Nah, gimana caranya? Saya lihat ya Ibu sudah sangat baik ya mencoba mengenali faktor nature dan nurture dan juga ikhtiarnya juga sangat bagus ya. Mungkin masih ada missing link di sini ya. Masih ada poin yang kurang ya yang belum kita miliki sehingga banyak penerapannya kurang efektif. Terkait anak yang susah makan, pertanyaan saya sih sederhana aja. Eh, Anak yang kedua sukanya apa? Gitu. Karena setiap anak ya punya bawaan kesukaannya masing-masing dan itu biasanya makanan-makanan yang sangat sederhana gitu. Misalnya anak pertama saya itu sangat suka sekali dengan telur. Jadi kalau terkendala makan ya telur, telur rebus khususnya. Misalnya seperti itu. Jadi setiap anak itu kayak ya punya makanan kesukaan gitu ya dan ini memang sangat alami sekali gitu ya. Mereka menumbuhkan kesukaan yang sangat alami pada makanan-makanan tertentu gitu. Bahkan anak kedua saya itu ya doyannya tempe
Ya sangat simpel sekali gitu, cuma sangat mudah menarik selera makannya dengan tempe gitu. Nah, ini pentingnya kita mengenali ya bawaan anak itu sukanya apa, kemudian kita gunakan itu untuk menjadi makanan pembuka gitu ya, yang untuk menarik selera makan mereka gitu. Nah, ini mungkin salah satu strategi sederhana saja, cuma nanti coba kita kenali ya di aspek-aspek perkembangan yang lainnya gitu. Nah, saya lihat Ibu sudah banyak sekali menerapkan strategi ya. Coba nanti dari KMP 4 ini dicari apakah KMP 4 ini bisa menjawab sesuatu yang hilang sehingga banyak penerapannya masih belum efektif kayak gitu. Eh, itu ya, terima kasih Ibu Atifah, sharingnya luar biasa. Kemudian kita lanjutkan ke Ibu Amanda. Insya Allah usia anak 7 tahun dan 12 tahun. Terima kasih Ibu Amanda atas sharingnya gitu. Ya benar ya, salah satu poin penting bahwa kita mesti kenal dulu anak ya. Kita mesti melihat anak, mencoba melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda, dari perspektif yang berbeda gitu. Caranya tahu gimana perspektif kita selama ini mungkin kurang tepat gimana? Ya sederhana. Kalau selama ini Anda sudah mencoba menerapkan banyak hal, ya, tapi masih susah mengubah diri sendiri dan masih susah juga berdampak positif pada anak-anak. Artinya selama ini kita menggunakan perspektif atau mindset, ya, cara berpikir yang salah. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya apa? Tandanya kita perlu belajar. Kita perlu mengambil sudut pandang yang lain. Kita perlu menambah ilmu kita. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan dari KMP 4 ini nanti cara pandang Ibu jadi bertambah gitu ya, semakin luas ya, memahami ya, melihat anak-anak, ya gitu. Mudah-mudahan ada manfaat itu yang bisa didapatkan, kayak gitu. Oke, kemudian untuk kendala saat ini yang dirasakan, sangat mudah tersulut emosi, ya. eh Kayaknya tadi sudah sempat beberapa kali jelaskan, jadi anak 7, 8, 9 itu memang fase-fase alami ya, mereka itu sedang belajar untuk membentuk kemampuan konsentrasi dirinya sendiri. Anda mungkin melihat ya, anak 7, 8, 9 tahun itu suka ngelakuin sesuatu ya, ya yang memang mereka suka gitu dan itu mereka sendiri ngelakuinnya, menyendiri gitu. Kayak misalnya adik sepupu saya itu kan di usia-usia ini tuh kayak suka di meja belajar itu suka nulis saja sendiri. Entah apa yang ditulis itu ini aja gitu, kreativitas mereka saja kayak gitu. Tidak tidak ada tujuan tertentu dan yang lainnya. Mereka menulis gitu ya dengan pensil, berusaha konsentrasi. Tapi kalau diganggu atau dipanggil apa itu ya cepat marah dan yang lainnya gitu. Nah, ini memang karakter alami sebetulnya. Karena memang usia 7, 8, 9 seperti yang tadi saya jelaskan ini adalah fase yang sangat ideal bagi kita untuk membentuk sikap belajar anak-anak. Disiplin, konsentrasi, ya, rapi, ya, terstruktur. Ini memang secara alami anak-anak kita cenderungnya ya melatih diri mereka tuh untuk punya kemampuan ini di rentang 7 sampai 9 tahun. Itulah kenapa banyak anak-anak kita tuh kadang suka mudah marah karena hal-hal sederhana. Kayak misalnya mereka mau mandi tepat waktu gitu ya. Mereka mau mandi duluan. Misalnya harus ngantri gitu, tapi ternyata diserobot sama adiknya atau sama kakaknya gitu dan marah gitu. Itu normal sebetulnya. Karena memang mereka aku harus mandi jam segini dan aku harus tepat waktu gitu. Secara disadari atau tidak ya, anak kita tuh sebenarnya sedang melatih itu pada diri mereka. Dan ini penting untuk kita istilahnya fasilitasi ya dan lindungi kayak gitu. Nah, hanya saja apa namanya mengekspresikan kemarahan dengan menendang, memukul ya pokoknya eh, fisik lah ya gitu. Ekspresi fisik itu seharusnya tidak lagi di usia 7 tahun ini. Nah, ini mungkin ada kendala di bahasa dan sosio emosionalnya, cuma nanti silahkan ya, nanti dikenali. Dari checklist perkembangannya kita coba periksa, kita coba pahami dulu. Gitu. Kemudian anak laki-laki yang 12 tahun, ya suka ikut campur dalam melakukan aturan, ya wajar karena kakak dan biasanya karena orang tuanya juga emang cenderung ngajarinnya seperti itu. Ya, coba kira-kira dikenali nggak? Kira-kira
bisa diingat nggak dia dulu sama kakaknya mesti sering, sering mengkampanyekan ya, "Kamu kakak, kamu harus bisa ini memimpin adiknya," ini segala macam gitu ya, melindungi adiknya, buat adiknya nurut dan yang lainnya. Sehingga ya mereka belajar ngatur adiknya, kayak gitu. Itu sesuatu yang sangat wajar gitu kan. Biasanya, karena ini laki-laki dan perempuan ya, ya biasanya, masalah sibling ya, masalah ya, anak-anak bersaudara yang kadang-kadang bertengkar dan yang lainnya ini sangat terbantu ya, apa namanya, dalam pendidikannya atau lat latihan menyelesaikan masalahnya itu kalau, ayah dan ibu, kedua orang tua itu saling bekerja sama, gitu. Nah, biasanya kalau anak suka berantem gini tuh salah satunya, ya nggak satu-satunya, tapi salah satunya karena ada perbedaan sikap antara ayah dan ibu dalam menyikapi anak-anak. Pertama dalam memperhatikan, yang kedua dalam menyikapi saat anak-anak ya berantem, misalnya seperti itu. Biasanya ada perbedaan sikap, sehingga anak kita juga cenderung nggak konsisten ya, cenderung ke salah satu pihak gitu. Sehingga ya mereka sering bertengkar seperti yang mungkin ibu sampaikan dalam permasalahan ini gitu. Jadi coba nanti kita lebih pahami lagi ya setelah mengerjakan tugas yang kedua. Kemudian faktor nature-nya, salah satunya adalah perbedaan sifat ya dari sejak lahir mereka masing-masing. Sejak hamil abangnya saya lebih ceria, oke, oke. Sejak adiknya hamil adiknya lebih sensitif, bisa jadi ya. Ya kembali lagi ini sebenarnya ke nurture berarti kan. Gitu, mungkin ada faktor nature-nya, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Mungkin ada faktor hormon stres saat kehamilan. Nah, ini bukan bidangnya saya sebagai ilmuwan psikologi, tapi mungkin saja. Silahkan mau boleh kalau mau lebih pelajari lagi tentang hal itu. Tapi ya memang sikap kita terhadap anak-anak ya itu sangat mempengaruhi ya bagaimana kecenderungan anak ya dalam mengekspresikan emosi mereka sehari-harinya gitu. Nah, kemudian faktor nurture-nya yang ingin anak selalu ideal ya, artinya mulai mengenal diri sendiri ya, ini sangat penting dan kita perlu memperluas sudut pandang kita ya, seperti yang tadi dijelaskan. Tidak bisa anak kita selalu ideal karena kita pun juga nggak bisa selalu ideal ya. Jadi bagaimana kita menjaga relasi hubungan dengan anak-anak sebetulnya ya sebagaimana kita saling menghargai ya antar sama manusia. Setiap kita ada kekurangan, terlepas dari berapapun usianya. Dan bagaimana kita bisa saling mengerti, memaafkan kekurangan tersebut, tapi bukan berarti membiarkan, cuma sama-sama mensupport agar ada perbaikan. Nah, ini penting ya, kadang-kadang kita mengharapkan kebaikan pada anak, tapi tidak dengan cara yang baik, sehingga pesannya nggak sampai, gitu kan? Dengan marah-marah, ngomel, membentak, dan yang lainnya saat mereka melakukan kesalahan, ya itu memang tujuannya untuk memperbaiki mereka gitu. Cuma pesannya jadi nggak sampai ke tujuan tersebut, ya kan? Karena caranya salah. Nah, nanti coba kita lebih pahami lagi ya bagaimana perkembangan anak saat ini supaya kita punya bahan nih untuk menganalisis anak-anak kita, gitu. Oke, terima kasih Ibu Amanda, Masya Allah atas sharingnya. Kemudian kita lanjutkan ya tugas dari Ibu Sofia. Ya, terima kasih Ibu Sofia atas sharing tugasnya usia anak 9 tahun. Oke. Yang menarik adalah menyesuaikan pola asuh dengan sifat dasar bawaan anak ya, tepat, oke. Cara berpikirnya sudah tepat ya, dan bagaimana kita memanfaatkan potensi bawaan anak untuk diarahkan ya, untuk menyesuaikan pola asuh kita, pendidikan kita, sikap kita, perilaku kita, cara bicara kita semuanya. Bagaimana kita ikhtiarkan ya untuk menyesuaikan kebutuhan atau ciri-ciri perkembangan anak-anak saat ini. Dan benar sekali, eh, mandiri itu mendidik anak agar mandiri itu sebenarnya belum selesai gitu ya. Tujuan utamanya adalah agar anak-anak kita menjadi individu yang bisa menghasilkan sesuatu yang itu bermanfaat minimal untuk dirinya sendiri dan kemudian untuk umat. Sebagai seorang muslim ini penting. Jadi mandiri itu adalah bekal
pertama yang anak-anak kita perlu miliki agar mereka bisa menjadi khalifah ya, manusia yang mewakili bumi ya, yang menjaga ya muka bumi ini dan semua makhluk di dalamnya. Nah, perkembangan saat ini, kendala yang dihadapi saat ini adalah anak yang cenderung sensitif, mudah emosi, perfeksionis. Oke, nggak apa-apa ya. Seperti yang tadi sudah kita pelajari bahwa setiap sifat bawaan anak itu sebetulnya mereka dibutuhkan ya bagi mereka untuk nanti ya mengerjakan sesuatu saat mereka mungkin bekerja di satu bidang atau mengembangkan diri mereka di satu karir atau pekerjaan atau karya apapun itu gitu ya. Nah, kira-kira sikap perfeksionis ini dibutuhkan nggak sih dalam bekerja? Ya, ya kan dibutuhkan supaya pekerjaan bagus, ya kan? Sifat sensitif ini dibutuhkan nggak sih untuk bisa empati dengan orang lain? Ya, dibutuhkan, ya toh? Ini sifat dasar bawaan anak kita yang memang sudah didesain ya, dan ini mereka butuhkan nantinya. Nah, hanya saja itu perlu kita arahkan ya ke apa, tujuan yang tepat ya, penempatannya yang tepat, gitu. Nah, insya Allah nanti dengan tugas materi kedua, eee, kita coba menganalisa perkembangan anak kita dari berbagai aspek, sehingga kita punya gambaran nanti kita mesti gimana. Nah, mesti gimananya itu akan kita, pelajari di materi keempat dan kelima. Gitu, insyaallah. Jadi semoga Ibu Sofia dan ibu-ibu yang lainnya tetap semangat belajar ya, tetap komitmen untuk mengerjakan tugas dan mengikuti materinya. Hanya selama 5 hari ini kita usahakan yang terbaik ya. Kecuali kalau memang ada uzur ya itu sudah nggak apa-apa ya. Kami juga tetap bisa mengerti. Oke kalau gitu sampai ketemu di sesi diskusi ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.